Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selama beberapa menit ke depan, saya beserta teman-teman saya akan menyampaikan presentasi mengenai rencana bisnis kami dalam kategori clothing brand. Nah, nama brand kami sendiri yaitu mozi.co. Langsung saja untuk presentator pertama yaitu Muhammad Al-Ghifari. Dia akan membahas mengenai ringkasan eksklusif brand kami dan visi misi dari mozi.co sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ringkasan eksekutif. Moji.co merupakan sebuah merek clothing yang memproduksi serta menjual barang-barang fashion seperti t-shirt, hoodie, dan lainnya dengan model dan desain yang streetwear unik dan follow the market, serta dengan harga yang terjangkau tapi mempunyai kualitas yang tinggi. Usaha ini adalah usaha fashion yang diambil dari konveksi langsung tanpa perantara, yang kemudian dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lainnya dengan model dan desain yang kekinian dan nyaman. Itu membuat pemakai barang dari kami akan tampil percaya diri dan nyaman. Oke, sekarang visi dan misi. Untuk visi, menciptakan produk pakaian atau fashion yang terjangkau dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan konsep streetwear dan follow the market. Berarti misi, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan, lalu menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Lalu selanjutnya yaitu presentator yang kedua yaitu Melanie Sri Anggraini yang akan menyampaikan aspek pasar serta pemasaran produk kami yaitu mozi.co. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Adapun untuk aspek pasar memiliki 6 aspek. Yang pertama ada gambaran umum pasar dan sasaran, yang kedua ada jenis produk yang dipasarkan, yang ketiga ada target pasar, yang keempat ada pesaing, yang kelima ada sasaran pembeli, dan yang keenam ada diferensiasi. Yang pertama, gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan mozi.co yaitu dengan membuat marketplace online store di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Nah, kemudian jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka kami akan menjual secara langsung di offline store yang kami buat. Selanjutnya itu jenis produk yang dipasarkan. Mozi.co memasarkan beberapa jenis fashion seperti t-shirt, hoodie, dan hardwear dengan desain yang streetwear, unik, dan follow the market. Selanjutnya ketiga ada target pasar. Mozi.co cocok di kalangan middle range and middle low dengan kualitas yang tinggi dan harga terjangkau. Oleh karena itu bisa diminati oleh berbagai kalangan anak muda, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, sampai dengan para pekerja. Yang keempat ada pesaing. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing yaitu clothing streetwear seperti Epidemic, Asbol, Maternal, dan brand besar lainnya. Selanjutnya sasaran pembeli dari mozi.co yaitu para anak muda yang menyukai tren fashion masa kini dengan konsep streetwear dan memiliki signature data style yang berbeda karena cenderung casual, santai, dan non-formal. Dan yang terakhir dari aspek pasar yaitu strategi diferensiasi. Yang dilakukan oleh mozi.co adalah diferensiasi produk yang mencakup pada model dan desain yang unik, yaitu untuk t-shirt memakai material cotton comb 24S dan sablon plastisol discharge. Untuk hoodie memakai material cotton fleece atau baby terry dan sablon plastisol discharge dengan merchandise berupa stiker dan keychain atau bracelet yang dapat di custom. Selanjutnya mengenai aspek pemasaran, ada 4 aspek yang akan dipaparkan di sini. Yang pertama ada promosi. Promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarluaskan mozi.co melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Kemudian aspek yang kedua pengembangan pasar.
Setelah berhasil pada penjualan mozi.co secara online di marketplace, kami akan membuat offline store agar konsumen secara langsung memilih produk sesuai dengan seleranya di store kami. Kemudian yang ketiga dari aspek pemasaran yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk setelah berhasil pada tahap pertama ini, mozi.co akan mencoba untuk melakukan collab dengan brand ternama untuk meningkatkan engagement dan ketenaran mozi.co sendiri. Yang keempat, yang terakhir dari aspek pemasaran yaitu langkah-langkah promosi. Pada permulaannya kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan kualitas yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Lalu yang ketiga, presentator yang ketiga yaitu Muhammad Fadlan Hilmi yang akan menganalisis SWOT dari mozi.co. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang analisis SWOT dalam plan bisnis atau rancangan bisnis kami, yaitu mozi.co di bidang fashion clothing. Dan SWOT itu yaitu perpecahan dari kata-kata S untuk strength, kekuatan, W untuk weakness, kelemahan, O untuk opportunities, yaitu peluang, dan T untuk threats, yaitu ancaman. Untuk poin pertama, yaitu ada strength, yaitu kekuatan. Dan poin-poinnya yang pertama itu ada kualitas kain yang adem dan nyaman dipakai. Kami dari mozi.co.id akan memberikan kualitas kain yang adem dan nyaman serta layak untuk dipakai. Dan yang kedua, harga jual terjangkau. Kami mozi.co akan sebisa mungkin menjualkan atau memberi dengan harga yang sangat terjangkau, yang ramah di kantung celana. Dan yang ketiga, jahitan rapi. Jahitan rapi adalah salah satu kunci bagi clothing kita agar si pakaian atau yang lain-lainnya bagus, adem, dan nyaman. Dan yang keempat, ada kualitas yang produk terjamin. Kami menjaminkan semua produk-produk ini bagus, 100% ori. Dan yang kelima, ada desain yang unik. Sebisa mungkin kami membuat desain-desain yang kekinian dan yang gaul untuk di zaman era sekarang ini. Dan yang kedua, ada kelemahan, weakness. Yang pertama, margin usaha masih sederhana. Karena kami merupakan pembisnis yang pemula, kami masih sangat kurang dalam manajemen usaha kami. Karena kami sebisa mungkin akan belajar. Dan yang ketiga, memakan banyak waktu. Mungkin karena kami itu masih pemula ya, kami juga masih memakan banyak waktu. Dan yang keempat, kurang terpantaunya proses produksi karena tempat konveksi yang jauh. Karena tempat konveksi kami itu berada di daerah Bandung Kota, yang mana kita kesananya harus memakan waktu 1 jam hingga 1,5 jam. Dan yang ketiga, itu peluang, opportunities. Dan poin-poinnya, yang pertama, pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat karena pertumbuhan pasar clothing di tahun ini meningkat, dan kami timbullah rasa ingin membuat clothing yang bernama mozi.co.id. Dan yang keduanya itu peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan. Kami karena banyak konsumen yang sangat fanatik pada dunia distro atau yang lain-lainnya yang berbau-bau dengan fashion, kami di sini langsung membuat clothing, yaitu mozi.co.id. Yang ketiga, minat masyarakat terhadap model-model pakaian terbaru. Karena banyaknya masyarakat sekarang ini yang ingin gaul atau yang ingin memakai pakaian-pakaian yang kekinian, dan kami dari mozi.co.id ingin memberikan baju-baju, t-shirt, hoodie, dan lain-lainnya yang kekinian dengan model yang sebaik-baik mungkin. Yang keempat, ada ancaman, threats. Yang pertama, selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Nah, di sini kami akan membuat atau mencari bagaimana agarnya produk kami bisa terus di atas dan tidak ada di bawah, dengan berupaya dengan memunculkan produk-produk baru, baik itu selain fashion atau masih di fashion, dan munculnya pesaing baru.
Nah, ini juga salah satu paling besar. Karena di dunia clothing ini pasti pasang-pasang itu pasti akan terus menerus, dan kita bagaimana caranya kita agar tidak kalah dengan pasang-pasang baru itu dengan cara berinovasi, terus berinovasi. Dan yang ketiga, banyak variasi model pakaian. Nah, dengan banyaknya variasi model pakaian, kita itu jangan selalu stuck dalam membuat fashion itu sendiri seperti t-shirt semua. Jadi kita harus ada perubahan seperti membuat hoodie atau topi atau crew neck dan yang lainnya. Mungkin dari saya sekian. Lalu presenter yang keempat yaitu saya sendiri, Muhammadil Adriansyah, akan membahas mengenai aspek produksi Mozi.co tersendiri. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai deskripsi produk. Yang seperti kita bahas tadi, produk kami yaitu Mozi.co merupakan sebuah merek clothing yang memproduksi serta menjual barang-barang fashion seperti t-shirt, hoodie, dan headwear beserta fashionable clothing pada umumnya. Dengan produk kami menggunakan model dan desain yang streetwear, unik, dan follow the market, serta dengan harga yang terjangkau tapi mempunyai kualitas yang tinggi. Lalu yang kedua ada jenis produk. Nah, yang seperti kita bahas tadi ya, produk yang kita jual yaitu di Mozi.co itu terdiri dari sebuah t-shirt, hoodie, beserta headwear. Mungkin 3 item dulu untuk langkah pertama. Lalu selanjutnya ada kualitas produk beserta material produk. Nah, kualitas produk yang kami berikan ini sangatlah berkualitas karena material yang digunakan itu baik dari segi kain ataupun bahan sablon ataupun jahitan itu merupakan bahan-bahan yang lembut, adem, dan tidak mudah luntur. Nah, kenapa saya berani untuk bilang produk kami itu seperti itu? Nah, karena material produk dari Mozi.co tersendiri itu menggunakan bahan-bahan yang terpilih ataupun yang terbaik lah. Nah, contohnya dalam hal t-shirt. Nah, t-shirt itu dalam fashion pada umumnya itu menggunakan cotton combat 30S yang dimana bahannya itu adem tapi tipis. Nah, sedangkan di Mozi.co dalam kasus t-shirtnya itu menggunakan bahan cotton combat 24S yang dimana sedikit tebal tapi tidak panas. Nah, jadi itu akan membuat awet dari t-shirt itu sendiri. Lalu di bahan hoodie kita akan menggunakan material cotton fleece dan baby terry yang dimana bahan itu sangatlah lembut dan tidak mudah berbulu, tidak seperti hoodie-hoodie di pasaran umumnya yang dimana biasanya ketika dicuci itu akan berbulu karena tidak menggunakan cotton fleece atau baby terry, yaitu mereka menggunakan cotton PVC. Lalu yang di bagian headwear kita akan menggunakan bahan corduroy karena bahan corduroy itu sangatlah kuat ya, atau sangat tren banget di sekarang tuh. Banyak headwear dari brand-brand luar negeri itu memakai corduroy. Nah, kita menggunakan strategi itu untuk bahan headwear. Nah, sedangkan untuk plastisol t-shirt maupun hoodie itu kita menggunakan plastisol discharge. Nah, apa sih plastisol discharge itu? Plastisol discharge itu adalah plastisol pada umumnya, namun brand-brand lain ataupun fashion yang ada sekarang ketika membuat t-shirt menggunakan bahan plastisol saja, tidak ada discharge, itu biasanya hanya mencakup sampai 3 warna saja, sedangkan punya kami bisa lebih dari 3 warna. Dan bahkan untuk desain yang sangat rumit pun memakai plastisol discharge itu sangatlah bisa sekali. Lalu selanjutnya ada pengemasan produk. Nah, dikarenakan penjualan Mozi.co ini atau produk kami ini ya masih via online, maka pengemasannya pun menggunakan ziplock beserta kostum desain. Jadi di ziplocknya itu akan ada kostum desain merek kami yaitu Mozi.co dengan mencantumkan alamat Instagram beserta situs link kami, karena itu akan memudahkan orang lain ya untuk melirik atau mengakses atau bahasa sekarang ngepoin brand kami gitu. Pokoknya di pengemasan produk di bagian ziplock kami akan membuat seunik-uniknya
karena itu sangat berpengaruh ya. Nah, di pengawasan produk juga kita akan menambahkan seperti free sticker, nah freebies yang banyak seperti stikernya kita akan tambahkan, lalu ada keychain. Keychain itu seperti gantungan, yaitu gantungannya label produk kami juga. Lalu ada mungkin braskelet. Braskelet itu seperti gelang karet yang di sininya ada desain merek kami. Nah, mungkin itu saja dari materi presentasi aspek produksi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung presentasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari rencana bisnis kami, yaitu moji.co, yaitu tentang clothing dan clothing brand. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.